Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fahri Alam Tengko dengan 3 digit NIM terakhir 006. Di sini saya akan membaca materi graf. Graf adalah kumpulan nokta simpul di dalam bidang dua dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis sisi. Graf dapat digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai nokta, bulatan atau titik vertex, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis add. Graf merupakan suatu cabang ilmu yang memiliki banyak terapan, banyak sekali struktur yang bisa dipresentasikan dengan graf, dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graf. Seringkali graf digunakan untuk mempresentasikan suatu jaringan, misalkan jaringan jalan raya dimodelkan graf dengan kota sebagai simpul vertex atau node, dan jalan yang menghubungkan setiap kotanya sebagai sisi X yang bobotnya Y adalah panjang dari jalan tersebut pangkat 20. Ada beberapa cara untuk menyimpan graf. Di dalam sistem komputer, struktur data bergantung pada struktur graf dan algoritma yang digunakan untuk memanipulasi graf. Secara teori, salah satu dari keduanya dapat dibedakan antara struktur list dan matriks. Tetapi dalam penggunaannya, struktur terbaik yang sering digunakan adalah kombinasi keduanya. Yang pertama, graf tak berarah. Urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Misal busur E1 dapat disebut busur AB atau BA. Graf berarah. Urutan simpul mempunyai arti, misal busur AB adalah E1, sedangkan busur BA adalah E8. Yang ketiga, graf berbobot. Jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Bobot sebuah busur dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik, jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan, dan lain-lain. Tree dalam pemrograman merupakan struktur data yang tidak linear atau non-linear yang digunakan terutama untuk mempresentasikan hubungan data yang bersifat hierarkis antara elemen-elemennya. Kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut dengan root akar dan sisa elemen yang lain disebut sebagai simpul node atau vertex yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang tidak saling berhubungan satu sama lain yang disebut subtree atau cabang pangkat 21. Adapun perbedaan graf dengan tree sebagai berikut. Pada tree tidak terdapat sikel istilah-istilah dalam graf. Kemudian terdapat istilah yang berkaitan dengan graf, yaitu vertex dalam himpunan node atau titik pada sebuah graf. Edge adalah himpunan garis yang menghubungkan tiap node atau vertex. Adjacent adalah dua buah titik dikatakan berdekatan. Adjacent jika dua buah titik tersebut terhubung dengan sebuah sisi adalah sisi E3 sama dengan V2, V3 insiden dengan titik V2 dan titik V3 tetapi sisi E3 sama dengan V2, V3 tidak insiden dengan titik V1 dan titik V4. Titik V1 adjacent dengan titik V2 dan titik V3, tetapi titik V1 tidak adjacent dengan titik V4. Dy adalah sebuah graf G sama dengan VE. Disebut sebuah graf berbobot apabila terdapat sebuah fungsi bobot bernilai real W pada himpunan E pangkat 22. Nilai W disebut bobot untuk sisi E. Graf berbobot tersebut dinyatakan pula sebagai G sama dengan VEW. Graf berbobot G sama dengan VEW dapat menyatakan suatu sistem perhubungan udara di mana V sama dengan himpunan kota-kota, E himpunan penerbangan langsung dari satu kota ke kota lain, W fungsi bernilai real pada E yang menyatakan jarak atau ongkos atau waktu. Suatu sistem jaringan komputer
di mana V sama dengan himpunan komputer, himpunan jalur komunikasi langsung antar dua komputer, W fungsi bernilai real pada yang menyatakan jarak atau ongkos atau waktu. Path adalah dengan setiap vertex berbeda. Contoh, P sama dengan D5, B4, C2A. Sebuah wal didefinisikan sebagai urutan tidak nol vertex dan edge diawali origin vertex dan diakhiri terminus vertex. Dan setiap dua edge berurutan adalah series. Contoh, W sama dengan A1, B3, C4, B1, A2. F cycle adalah siklus atau sirkuit lintas yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. C. Presentasi graf dalam bentuk matriks. A. Adjacency matriks graf tak berarah. Matrik yang digambarkan pada gambar 1b merupakan presentasi dalam bentuk adjacency matrik dan graf yang digambarkan pada gambar 1a. Beberapa hal yang dapat dilihat atau dapat diterangkan pada adjacency matrik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, matrik yang terbentuk adalah matrik bujur sangkar n x n, di mana n sama dengan jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Matrik ini menyatakan hubungan antara simpul satu dengan simpul lainnya. Yang kedua, matrik yang terbentuk dalam matriks simetris dengan sumbu simetris adalah diagonal dan titik kiri atas ke kiri kanan bawah. Yang ketiga, pada data yang terdapat baik dalam baris maupun kolom dapat menyatakan dengan sebuah simpul. Contoh, baik pada baris D maupun kolom D jumlah angka 1 yang ada adalah 3 buah, di mana jumlah ini menyatakan degree simpul D pangkat 23. Yang kedua, adjacency matrik graf berarah. Matrik yang digambarkan pada gambar 2b merupakan presentasi dalam bentuk adjacency matrik dari graf yang digambarkan pada gambar 2a. Beberapa hal yang dapat dilihat atau dapat diterangkan pada adjacency matrik tersebut dalam sebuah berikut. Yang nomor 1, matrik yang terbentuk adalah matrik bujur sangkar n x n, di mana n sama dengan jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Matrik ini menyatakan hubungan antara simpul satu dengan simpul lainnya. Yang kedua, matrik yang terbentuk mungkin simetris, mungkin juga tidak simetris. Menjadi simetris bila hubungan antara dua buah simpul V1 dan V2 terdapat busur dari V1 ke V2 dan juga sebaliknya. Yang ketiga, hal pokok yang dinyatakan oleh matrik ini adalah busur yang keluar dari suatu simpul. Dengan demikian, data yang terdapat dalam suatu baris dapat menyatakan odd degree simpul yang bersangkutan. Contoh, jumlah elemen yang nilainya 1 pada baris B ada 3 elemen. Ini menyatakan jumlah odd degree simpul B adalah 3 buah. 4. Data yang terdapat dalam satu kolom dapat menyatakan n-degree simpul bersangkutan. Contoh, jumlah elemen yang nilainya 1 pada kolom B ada 2 elemen. Ini menyatakan n-degree simpul B adalah 2 buah. Yang ketiga, adjacency matrik
graf berbobot tak berarah. Nilai yang ada dalam tiap elemen matrik menyatakan bobot busur yang menghubungkan dua buah simpul yang bersangkutan untuk dua buah simpul yang tidak berhubungan langsung oleh sebuah busur. Maka dianggap hubungan oleh sebuah busur yang nilainya bobotnya tidak terhingga dalam pemrograman karena keperluan algoritma. Maka dari total bobot seluruh busur yang ada atau mungkin ada. Contoh, pada gambar 3A, simpul A dan C tidak berhubungan langsung melalui sebuah busur, maka untuk elemen matrik yang bersangkutan diisi dengan nilai 999 karena nilainya 999 dalam kasus ini cukup mewakili nilai tidak terhingga. D. Presentasi graf dalam bentuk linked list, adjacency list. Bila ingin mempresentasikan dalam bentuk linked list, dapat diilustrasikan secara sederhana seperti gambar 4b. Dari ilustrasi sederhana tersebut, terlihat ada 5 buah simpul A, B, C, D, dan E dengan yang diberikan dari atas ke bawah seperti pada gambar 4A. Kemudian dari masing-masing simpul keluar pointer ke arah kanan yang menunjukkan simpul-simpul lain. Salah satu contoh yang dapat dilihat pada gambar 4b, di mana A menunjukkan simpul B dan simpul D. Dalam esensi list, kita perlu membedakan antara simpul vertex dan simpul edge. Simpul vertex untuk menyatakan simpul atau vertex dan simpul edge untuk menyatakan hubungan antara simpul yang biasa disebut busur. Struktur keduanya bisa sama, bisa juga tidak sama, tergantung kebutuhan. Untuk memudahkan pembuatan program, struktur keduanya macam simpul dibuat sama seperti yang digambarkan pada gambar 5C. Yang membedakan antara simpul vertex dan simpul edge adalah anggapan terhadap simpul tersebut. Dalam contoh ini terlihat struktur simpul dibuat terdiri dari 3 elemen, 1 elemen untuk info, 2 elemen untuk pointer kiri dan pointer kanan. Bila simpul dianggap sebagai simpul vertex, maka pointer left digunakan untuk menunjuk simpul berikutnya dan untaian simpul-simpul yang ada, atau diisi nul bisa sudah tidak ada simpul yang perlu ditunjuk. Sedangkan pointer right digunakan untuk menunjuk simpul edge yang pertama. Bila simpul dianggap sebagai simpul edge, maka pointer left digunakan untuk menunjuk simpul vertex tujuan yang berhubungan dengan simpul vertex asal, dan pointer right digunakan untuk menunjuk simpul edge berikutnya. Bila masih ada atau diisi nul, bisa tak ada lagi simpul busur yang ditunjuk. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.